Nah, kita record. Bisa Ya, kan? dari aku ini record. Oh ya. Udah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Uha Isnaini selaku dosen matematika kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan turunan dalam biologi dan kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita mulai presentasi, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Dari mulai saya, perkenalkan, nama saya Lintang Sekar Madiaratri dengan NIU 538298. Perkenalkan, nama saya Mekar Siti Awalia dengan NIU 543181. Perkenalkan nama saya Agnia Khonsa Zaidah dengan NIU 540278. Perkenalkan, nama saya Nani Nur Indasari dengan NIU 544307. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Fahir dengan NIU 543812. Nah, eh, seperti yang udah saya bilang di awal bahwa di sini kita akan mempresentasikan mengenai penerapan turunan dalam bidang biologi maupun di bidang sehari-hari. Boleh di next PPT-nya. Oke, berikut adalah submateri yang akan dibahas dalam PPT ini. Yang pertama ada kaitan antara matematika dan biologi. Yang kedua ada definisi turunan dan yang terakhir yaitu adalah aplikasi turunan di bidang biologi dan kehidupan sehari-hari itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai matematika dan biologi. Eh, Sebenarnya matematika itu merupakan ilmu yang universal dan memiliki peran penting dalam bidang ilmu termasuk biologi. Karena matematika dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai konsekuensi logis dari kebenaran yang diterima sebelumnya. Sehingga hubungan antar konsep dalam matematika sangat kuat dan jelas. Nah, dalam biologi sendiri, matematika sangat membantu dalam hal menafsirkan hasil penelitian yang membutuhkan perhitungan. Itulah mengapa matematika itu juga berkaitan dan juga digunakan di dalam bidang biologi. Next. Nah, karena di sini kita akan membahas mengenai turunan. Nah, sebelumnya apa sih definisi turunan itu? Turunan atau derivatif dari fungsi merupakan cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Nah, biasanya turunan ini dapat dituliskan dengan bersamaan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h minus f x per h. Nah, sekarang kita akan masuk ke penerapan turunan dalam ilmu biologi dan kehidupan sehari-hari.
Baik, izin melanjutkan materi. Eh, yang selanjutnya yaitu penerapan turunan dalam biologi. Nah, apa aja sih penerapannya itu? Yang pertama itu dapat turunan itu dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan bakteri. Nah, eh, turunan itu digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan bakteri sebagai fungsi waktu berdasarkan data jumlah bakteri pada awal dan akhir. Nah, sama halnya dengan mencari kecepatan, kecepatan pertumbuhan bakteri ini juga dapat dihitung dengan menurunkan fungsi yang telah diketahui sebelumnya, sehingga perhitungan bakteri dengan konsep turunan ini dapat dengan mudah dalam mengetahui jumlah suatu bakteri pada setiap pertumbuhannya dengan cepat tanpa perlu menghitungnya satu persatu. Next. Untuk contoh soalnya yaitu pada suatu kultur bakteri, bakteri ini mengalami pertumbuhan sehingga pada proses perkembangbiakan bakteri, bakteri ini tuh lama-lama mengalami pertumbuhan di mana pertumbuhannya itu dilihat dari ukuran atau besaran massa. Nah, massanya itu dapat dinyatakan dalam satu fungsi. MT sama dengan setengah T kuadrat plus 1. Jadi di sini konteksnya pertumbuhan bakteri itu dilihat berdasarkan massa bakteri. Nah, massa bakteri itu ternyata bergantung terhadap waktu, makanya dia dinyatakan dalam suatu fungsi dalam waktu. Kemudian massanya itu bersatuan miligram dan dia bergantung terhadap waktu dengan satuan jam. Untuk soalnya, yang pertama itu berapa miligram pertumbuhannya selama interval 2 sampai 2,01 jam. Kemudian soal yang kedua, berapa sih laju pertumbuhan rata-ratanya selama selang waktu 2 jam sampai 2,01 jam. Untuk soal yang ketiga, berapa laju pertumbuhan sesaatnya pada T sama dengan 2. Next. Untuk penyelesaiannya pada soal yang pertama, kan tadi soalnya berapa miligram pertumbuhannya selama interval waktu 2 jam sampai 2,01 jam. Jadi yang dimaksud dari pertumbuhan bakteri itu perubahan massanya. Nah, perubahan massa itu cara mencarinya yaitu massa pada 2,01 kita kurangi dengan massa waktu pada 2 jam. Jadi kita cari massa pada bakteri pada jam ke 2,01 lalu kita kurangi dengan massa bakteri pada jam kedua. Sehingga didapat perubahan massanya adalah 0,02005 mg. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi kan berapa laju pertumbuhan rata-ratanya selama selang waktu. Nah, kalau ditanya laju pertumbuhan rata-rata selang waktu tertentu, maka kita dapat simpulkan bahwa laju kecepatan rata-ratanya itu sama dengan pada hasil pertumbuhan bakteri. Soal yang pertama itu kan 0,02005 mg. Nah, untuk perubahan waktunya berarti 2,01 kita kurangi dengan 2. Hasilnya itu 0,01 jam. Nah, kemudian 0,02005 itu kita bagi dengan 0,01. Nah, hasilnya ternyata setiap 1 jam massa bakteri itu naik sebanyak 2,005 mg per jam. Next. Kemudian untuk soal yang ketiga itu berapa laju pertumbuhan sesaat. Nah, jadi kalau ditanya berapa miligram laju pertumbuhannya pada jam kedua itu, kita dapat gunakan definisi turunan bahwa turunan dari massa itu adalah kecepatan sesaat. Nah, setiap laju pertumbuhan sesaat pada T sama dengan 2 itu dapat kita tentukan dengan nilai turunan pertama dari fungsi massa bakteri pada saat T itu sama dengan 2. Nah, karena massanya T sama dengan setengah T kuadrat plus 1, maka turunan pertamanya yaitu 1. Lalu, misal laju pertumbuhan saat bakterinya itu adalah VT,
maka VT itu akan sama dengan T, karena yang ditanya itu kan T sama dengan 2. Nah, maka V2-nya itu adalah 2 miligram per jam. Mungkin untuk yang soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk soal yang berikutnya, penerapan turunan itu juga bisa dilakukan untuk menghitung laju populasi ikan. Nah, populasi ikan di masa mendatang itu pada suatu perairan dapat dihitung kecepatan pertumbuhannya dengan menggunakan turunan. Nah, misalnya itu pada penangkapan ikan pada suatu industri. Nah, itu misal pada industri itu menangkap ikan pada suatu danau dan diketahui terdapat populasi ikan sebanyak Y0 dengan kecepatan pertumbuhannya yaitu K per tahun. Nah, jika ikan hanya dapat ditangkap sebanyak D per tahunnya berdasarkan peraturan yang ada, maka ukuran populasi ikan di masa mendatang atau YN dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Y0 sama dengan YN sama dengan Y0 dalam kurung 1 plus K pangkat N dikurang dengan D per K dalam kurung 1 plus K pangkat N minus 1. Nah, sehingga dengan persamaan tersebut kita dapat mengetahui eh, berapa kira-kira jumlah populasi ikan di masa mendatang. Nah, hal ini itu sangat membantu dalam bidang ekologi dalam menjaga dinamika populasi. Mungkin untuk soal selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Nah, untuk yang berikutnya, contoh penerapan turunan dalam biologi itu bisa digunakan dalam laju pertumbuhan pohon. Jadi, turunan yang dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan pohon itu dapat digambarkan perubahan suatu variabel terhadap variabel lain dalam konteks pertumbuhan pohon yang melibatkan pertambahan tinggi suatu pohon terhadap waktu. Berikut ini merupakan contoh soal dari laju pertumbuhan pohon. Nah, soalnya ini tentang laju pertumbuhan pohon, yang mana seseorang melakukan penelitian terhadap perkembangan tinggi sebuah bibit pohon mangga yang sekarang sudah mencapai 2 meter. Dari pengamatan tersebut, diketahui pertambahan tingginya adalah kontinu di 10% tiap bulannya. Jadi pertanyaannya itu, berapa tinggi pohon itu 1 tahun kemudian? Maka jawabannya itu bisa dimisalkan bahwa YX1-nya itu dimisalkan menjadi tinggi awal pohon yang sama dengan 2 meter. Lalu YX2-nya itu dimisalkan pertambahan tinggi pohon 1 tahun kemudian, yang mana YX2 ini merupakan yang dapat ditanya dalam soal ini. Jadi kita menggunakan rumus D per DX sama dengan 10 per 100 dikali Y, yang mana 10 per 100 ini diperoleh dari 10%. Maka dapat dihitung bahwa YX2 sama dengan YX1 dikali E pangkat 10 per 100 kali Y. Lalu dapat dihasilkan bahwa 2 dikali E dipangkatkan 0,1 lalu dikali 12. Lalu bisa dihasilkan kembali menjadi 2 kali E pangkat 1,2, yang mana E-nya itu E pangkat 1,2-nya itu berupa 3,3212 dapat dikali dengan 2 yang menghasilkan YX2 sama dengan 6 kali 6,64 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai YX2-nya itu sama dengan 6,64 meter.
Next. Untuk selanjutnya, penerapan turunan dalam biologi dapat digunakan dalam menghitung aliran darah. Turunan dapat digunakan untuk menghitung aliran darah karena menggambarkan suatu variabel dalam sistem darah berubah terhadap variabel lain, seperti waktu dan jarak. Untuk contoh soalnya, pada waktu kita meninjau aliran darah melalui pembuluh darah, seperti urat darah halus atau arteri, kita dapat mengambil bentuk pembuluh darah itu berupa tabung silinder dengan jari-jari R dan panjang I. Karena gesekan pada dinding tabung, maka berapakah kecepatan aliran darah jika salah satu arteri sama dengan 0,008 cm, panjang pembuluh arteri sama dengan 2 cm, dan selisih tekanan di antara kedua ujung pembuluh darah sama dengan 400 din per cm kuadrat. Jaraknya sama dengan 0,02 cm, serta berapakah gradian kecepatannya? Lalu untuk penyelesaiannya, diketahui mu sama dengan 0,027, R besar sama dengan 0,008 cm, I sama dengan 2 cm, P sama dengan 4000 din per cm kuadrat, dan R kecil sama dengan 0,02 cm. Dan yang ditanyakan itu kecepatan dan gradian kecepatannya. Maka V sama dengan P per 4 PI dikali R besar kuadrat min R kecil kuadrat. Maka didapat 4000 per 4 dikali 0,027 dikali 2 dikali 0,08 kuadrat min R kuadrat. Maka hasilnya menjadi V sama dengan 1,85 dikali 6,4 dikali 10 pangkat min 5 min R kuadrat. Nah, pada R sama dengan 0,02 cm, darah mengalir kecepatan sebesar, maka V dikali 0,002 sama dengan 1,85 dikali 10 pangkat 4 dikali 6,4 kali 10 min 5 dikali 4 dikali 10 pangkat min 6 cm per detik. Dapat hasil sama dengan 1,11 cm per detik. Maka gradian kecepatan pada titik tersebut adalah dV per dr, R sama dengan 0,02 sama dengan 4000 dikali 0,02 per 2 dikali 0,027 kali 2 sama dengan min 74 cm per detik per cm. Lalu untuk mengubah satuannya, satuan cm menjadi Nm, itu 1 cm sama dengan 10.000 Nm. Maka jari-jari arteri sama dengan 80 Nm. Kecepatan di sumbu pusat sama dengan 11.850 Nm per detik, namun berkurang menjadi 11.100 Nm per detik pada jarak R sama dengan 20 Nm. Kenyataannya pada dV per dr sama dengan min 74 Nm per detik per meter menunjukkan bahwa pada waktu R sama dengan 20 Nm kecepatan berkurang pada laju sekitar 74 Nm per detik untuk setiap mikrometer jauhnya kita beranjak menjauhi pusat. Lalu untuk contoh soal selanjutnya, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari bisa dimisalkan dengan pembangunan rumah. Dengan soalnya, suatu hari Pak Ihsan mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar di depan rumahnya, namun yang membuat Pak Ihsan ragu adalah apakah uangnya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian, Pak Ihsan pergi menemui konsultan pembangunan. Lalu konsultan tersebut bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi yang sesuai Pak Ihsan harapkan. Next. Yaitu dengan fx dimisalkan x kuadrat min 8x plus 25. Diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 2x min 8. Untuk fx mencapai nilai minimum, maka harus sama dengan 0.
maka didapatkan 0 sama dengan 2x min 8. Lalu 8 sama dengan 2x, 4 sama dengan x, dan didapatkan x sama dengan 4. Maka x ini dimasukkan ke dalam rumus fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 25. Maka f4 sama dengan 4 dikali 4 min 8 dikali 4 plus 25 didapatkan nilai 9. Maka biaya yang dibutuhkan Pak Ihsan dengan banyaknya tukang 4 orang adalah 9 juta. Baik. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.